Oke, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Pak. Oke, Selamat baik. sore, Pak. Oke, ini kalau kalau bisa aktifkan kamera videonya. Oke, oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang ini CPM dan PERT untuk mata kuliah riset operasi. CPM ini yang berkaitan dengan metode jalur kritis dan PERT ini berkaitan dengan evaluasi dan tinjauan proyek gitu. Oke, jadi untuk materi CPM dan PERT ini awalnya kita harus mulai dengan definisi dasar dari model jaringan. Oke, jadi ini model jaringan ini yang nanti menjadi dasar untuk penyelesaian dalam CPM dan PERT. Oke, jadi ada yang ini definisi yang pertama ini berkaitan dengan sebuah graf. Jadi graf itu pastinya itu dia terdiri dari busur dan ini titik atau yang kita sebut ini titik itu vertis dan busur itu edge atau kalau kita bisa lihat kalau misalkan di pulau ini Pulau Timor ya Pulau Timor itu kan terdiri dari beberapa kabupaten di antara dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, ini Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, ini Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka itu kan terhubung antara ini jalan-jalan itu yang kita sebut sebagai busurnya dan kota itu kita sebut sebagai vertis atau node. Oke, jadi untuk model jaringan itu dasarnya itu dua itu ini node dan vertis. Kalau ini kota itu kita ini andaikan dengan sebuah node atau titik dan untuk jalan itu kita andaikan dengan ini busur atau edge. Oke, jadi itu definisi dasarnya. Nah, ini misalkan kita andaikan misalkan ini kita anggap sebuah kumpulan kota-kota di suatu pulau. Nah, jadi di sini langsung ada ini yang kita sebut dengan node ini, node satu titik satu, node satu, oh, dan begitu juga ini node 2 3 dan 4. Nah, tapi di sini terdapat beberapa busur yang menghubung di antara empat node tersebut atau empat titik tersebut. Nah, busur itu dia memiliki arah ini, arahnya kedua. Jadi di sini tidak ada dari arah dari titik kedua ke titik satu, cuma dari titik satu ke arah ke titik dua arah ke titik tiga, dan titik tiga ke arah ke titik empat, dan kembali dari titik empat ke arah titik tiga, dan titik empat dia berakhir pada titik satu. Oke, jadi awalnya itu ini kita sebut yang startnya, mulai, oke, start, titik mulai, dan menurut kalian kira-kira coba kalian bisa tulis di kolom komentar itu kira-kira ini yang menjadi titik terminal node atau titik akhirnya di mana ya? Coba bisa ketik di kolom chat. Ayo, silakan kalian ketik di kolom chat kira-kira yang titik start kan mulai dari node satu atau titik satu, kira-kira untuk terminal node atau titik akhirnya di titik berapa? Satu, dua, tiga, atau empat? Ayo. Nah, ayo, coba kalian bisa ketik di kolom chat. Delviana Lodo, coba ketik di kolom chat yang menjadi terminal node yang mana? Atau titik akhir? Kembali ke titik satu. Yang lain? Ayo. Yang lain sama kah?
Oke, oke. Dari titik satu kembali ke titik satu. Artinya kita dari tanah kembali ke tanah gitu. Ya, kalau kalian baca ini Alkitab masing-masing. Oke, kita lanjut. Oke, di sini dari gambar yang tadi itu, tadi saya sudah jelaskan bahwa titik itu yang merupakan simpul itu kita andaikan dengan sebuah kota, busur kita merupakan suatu jalan. Di sini jalan satu arah karena titiknya cuma mengarah ke satu tempat, tidak boleh balik. Makanya di sini dikatakan busur yaitu jalan satu arah antar kota. Oke. Di sini ada V, himpunan V itu, himpunan V itu merupakan himpunan titik-titik ya, himpunan node. Di sini ada node satu, ada titik satu, titik dua dan tiga dan empat. Oke. Dan juga di sini busur atau kita simbolkan dengan A ini. Nah, jadi di busur ini satu dua berarti dari titik satu, dari titik satu ke titik dua. Begitu juga dengan titik dua ke tiga, titik tiga ke empat dan titik empat ke tiga dan empat ke satu. Nah, ini kita sebut dengan busur atau di sini ini untuk ini definisi ini dia untuk satu arah begitu. Oke, busur ini kita andaikan dengan ini JK. J ini mewakili node yang awal, K ini mewakili node yang arah dari titik sebelumnya ke titik tersebut, yaitu titik K. Oke, kita lanjut. Di sini ada definisi jalur atau kita sebut dengan path. Di sini definisinya adalah suatu rantai di mana simpul terminal dari setiap busur identik dengan simpul awal dari busur berikutnya. Oke, jadi tadi yang untuk gambar yang ini yang merupakan path itu dari titik satu, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kalau untuk merupakan rantai itu dia dari titik satu dia kembali ke titik 4. Nah, tapi di sini titik satu 2 dan titik satu ke titik 2 ke titik 3 itu dari titik 4 ke 3 merupakan rantai tapi bukan merupakan jalur. Karena apa? Kalau path itu dia tidak akan melewati titik yang sama. Jadi kalau misalkan kita mulai dari titik satu ke titik 2, titik 3, titik 4. Nah, jadi kita tidak akan kembali ke titik 3. Nah, itu bukan merupakan suatu pet. Itu merupakan suatu rantai, tapi bukan merupakan pet. Misalkan gini, kita sudah ini mengalami suatu masalah kan tidak mau kita melakukan kesalahan yang sama kan. Nah, jadi kita mesti ini berangkat ke titik yang belum dilewati. Oke. Jadi pet itu titik satu, 2, 3, 4. Kalau rantai itu dia bisa kita omong rantai atau chain itu dia akan melewati titik yang telah dilewati atau misalkan satu 2 3 4 dan kembali ke satu atau satu 2 3 4 dan kembali ke tiga. Tapi itu bukan merupakan suatu pad, tapi itu merupakan suatu rantai atau chain. Oke. Oke, jadi kita katakan pad atau sebuah jalur itu dia akan melewati semua titik atau semua simpul dimulai dari simpul satu. Kalau misalkan dia dari simpul atau titik titik node simpul itu sama. Kalau misalkan dia mulai dari titik simpul satu, dia ke simpul dua, ke simpul tiga, dan kembali ke simpul dua itu bukan merupakan suatu jalur ya. Oke, itu jadi dipahami seperti itu. Oke, ini saya hapus. Oke, oke. Tadi kita sudah membahas tentang ini definisi dasar tentang suatu model jaringan. Sekarang kita masuk ke metode jalur kritis. Oke, untuk jalur kritis ini ada dua. Ada
CPM ada nanti untuk CPM itu ada beberapa langkah untuk mendapatkan jalur kritis itu ada langkah maju dan langkah mundur. Oke, nanti saya jelaskan. Oke, jadi yang pertama kita bahas tentang CPM. CPM ini kita gunakan untuk menjadwalkan proyek besar. Misalkan begini, misalkan misalkan kalian di diminta untuk melakukan suatu proyek, misalkan contohnya misalkan membuat suatu, contohnya kalau kalian yang cewek-cewek pasti membuat misalkan buat kue donat gitu, atau kue yang lain. Nah, pastinya kan kalian kan akan melakukan beberapa langkah sampai menghasilkan satu kue donat, misalkan kue donat dengan dia punya toppingnya coklat. Nah, itu kan pertama kan pasti Anda menyiapkan bahan, terus ini setelah menyiapkan bahan, apa-apa lagi. Yang pertama misalkan buat adonan atau dan lain sebagainya, dan setelah itu kalian goreng atau mungkin sambil goreng kalian sambil menyiapkan toppingnya, donat, coklat, coklat atau keju dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa dilakukan dengan satu jalur. Misalkan saya kasih contoh. Misalkan begini, ini saya buat satu jaringan ya. Misalkan awal ini kalian menyiapkan bahan. Setelah menyiapkan bahan, kalian membuat suatu adonan. Setelah membuat satu adonan, ini kalian goreng. Bisa juga sambil goreng kalian menyiapkan toppingnya, coklat atau keju. Anda mau panaskan coklat dari batangan kan, kalian mesti cairkan begitu. Nah, setelah ini sudah menyiapkan itu, oke. Dari coklat itu, dari setelah itu kalian bisa kamu campur coklat dan apa biar lebih enak. Oke. Nah, terakhir titik temunya ini donat sudah jadi, sudah digoreng. Oke, sekarang siapkan donatnya. Campur dengan toppingnya. Nah, oke, setelah itu Anda ini pasarkan, Anda jualkan. Oke, jadi ini titik awalnya dan ini titik akhir. N kita sebutkan atau DN atau titik berapa kita belum tahu. Oke, jadi ini langkah-langkah ini. Jadi Anda mesti mencari jalur kritisnya apakah melewati titik ini atau melewati jalur ini dengan beberapa titik atau melewati jalur yang di bawah ini. Oke. Jadi kira-kira jalur kritisnya seperti apa? Oke. Untuk bisa sampai ke titik N, titik akhir ini. Oke. Jadi dalam menyelesaikan atau dalam mencari jalur kritisnya itu, ini tidak ada penundaan aktivitas. Misalkan contohnya tiba-tiba kalian sementara goreng donat, tiba-tiba minyak minyak tanah atau gas habis. Nah, itu ini kita asumsikan tidak ada penundaan aktivitas. Begitu. Nah, nanti kalau untuk yang untuk mencari jalur kritis dengan PERT beda lagi. Nanti baru kita jelaskan. Oke. Nah, jadi seperti ini maksud dari definisi CPM itu. Oke, saya lanjutkan. Atau ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Halo, sebelum saya lanjut ada pertanyaan. Nifa, Encimisa, Marcel, Delvi ada pertanyaan? Delvi? Halo? Tidak ada pertanyaan, Pak. Kalian paham atau belum paham atau tidak paham sama sekali? Paham, Pak. Oke. Oke, saya lanjutkan. Kalian jangan lupa catat ya. Jadi itu definisi dasar, definisi dari CPM itu sendiri. Oke, saya lanjut.
Apa lagi? Share screen ulang. Oke, kalian bisa lihat ini layarnya. Ini screennya bisa dilihat. Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. oke. Jadi Bisa, Pak. setelah Anda memahami definisi dari CPM, ini langkah-langkahnya untuk menyelesaikan atau mencari jalur kritisnya. Jadi yang pertama itu Anda identifikasi aktivitas proyek dan memecahkan bagian-bagian kecil. Tadi yang saya jelaskan, kira-kira untuk untuk misalkan gini, untuk membuat donat itu donat dengan topping coklat dan lain sebagainya itu bahan-bahannya apa-apa saja dan berapa lama saat langkah-langkah itu misalkan dari membuat adonan berapa menit, dari menggoreng goreng misalkan 10 donat berapa menit, dengan membuat toppingnya berapa menit. Nah, setelah jadi topping dan donat itu kira-kira kalau ditabur di atas donat itu berapa menit. Oke. Nah, itu urut-urutan bagian-bagian langkah-langkahnya. Oke. Di sini ada ini maksud dari dependensi ini artinya ini dependensi aktivitas ini aktivitas dilakukan ini bergantung pada aktivitas sebelumnya yang artinya dependensi. Jadi begini, misalkan Anda mau membuat adonan. Oke, berarti kan sebelumnya kan Anda harus menyiapkan bahan dulu. Bahan tidak ada berarti adonan tidak ada. Kalau Anda mau goreng donat tersebut berarti Anda mesti buat adonan dulu. Adonan campuran dengan tepung itu. Oke, begitu juga kalau Anda membuat donat dengan topping coklat berarti ini kegiatan sebelumnya harus Anda sudah menyiapkan topping dan sudah menyiapkan donat yang sudah digoreng gitu. Nah, itu maksud dari dependensi aktivitas. Oke. Oke, selanjutnya misalkan untuk estimasi durasi penyelesaian setiap aktivitas atau langkah-langkah. Nah, itu kan pasti Anda sudah tahu. Misalkan diasumsikan bahwa ini dalam membuat adonan untuk 10 buah donat ini misalkan 30 menit begitu. Mungkin ditambah 30 menit untuk misalkan mendiamkan donat tersebut biar dia bisa kembang karena ada ragi kan. Oke. Setelah itu, nah di sini ada penjelasan tentang kira-kira kalau misalkan ada di sini untuk membuat satu network atau jaringan ini ada dua cara. Anda bisa menggunakan EOA, Activity on Arc, atau aktivitas pada jalur atau pada busur atau pada edge atau pada simbol yang A tadi. Terus yang kedua ada Activity on Node, AON, aktivitas pada titik, aktivitas pada node, aktivitas pada vertis, aktivitas pada simpul. Nah, itu disebut AON. Kalau AOA, aktivitas pada busur. Contohnya begini, misalkan tadi yang saya gambar, tadi misalkan ini, ya. Oke, misalkan ini anggap saja satu jaringan ya. Oke, kalau aktivitas kegiatannya pada AOA, aktivitas pada busur atau jalur, nah itu kegiatannya di sini. Misalkan satu, ini dua, tiga, ini empat. Nilainya, maksudnya durasinya 1 menit, durasinya 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan ini 5 menit. Oke. Nah, kalau aktivitas pada node atau titik simpul, dia seperti ini. Hmm. Jadi aktivitas kegiatannya durasinya pada titik atau node ini, simpul. Oke. Jadi ini tidak memerlukan dummy. Kalau untuk aktivitas pada earth atau pada busur,
dia memerlukan dummy. Misalkan ada dummy ini. Misalkan ini ada titik lagi. Ini ada ini titik putus-putus ini namanya dummy. Dummy. Dummy itu nilainya tuh durasi waktunya pasti nol. Kalau aktivitas pada node atau simbol itu dia tidak memerlukan dummy, gitu. Nanti ada soal yang kita memerlukan dummy, ada soal yang tidak perlu memerlukan dummy. Oke. Itu maksudnya dari AOA dan AON. Jadi untuk penjelasan ini saya pakai ini metode AOA, Activity on Earth. Memang dia agak sulit, tapi Anda ini lebih teratur begitu, lebih ini kita menyelesaikan secara berurutan. Tapi Anda mesti teliti dalam menyelesaikan karena kalau salah pada aktivitas sebelumnya nanti akan salah pada aktivitas akhir. Oke, lanjut. Oke, nah, ini berkaitan dengan contoh tadi yang berkaitan dengan dependensi atau kita melaksuk gini. Untuk melaksanakan aktivitas B, minimal aktivitas A harus dilaksanakan. Jadi untuk gambar dua ini, Anda lihat, nah, gambar dua ini aktivitas A harus selesai dahulu sebelum aktivitas B dimulai. Oke. Jadi begini, kalian kalau mau ke Kuan Keva atau mau ke Malaka, ke Keva Manano, Anda mesti melewati TTS kan, gitu. Dari Kupang, Anda juga mesti melewati Kabupaten Kupang, baru bisa sampai Keva Manano. Begitu. Itu contohnya. Begitu gambar tiga, aktivitas A dan B harus selesai dahulu sebelum aktivitas C dimulai. Jadi misalkan gini, ini Anda misalkan dalam saya kasih contoh ini, misalkan ah, ini aktivitas A dan B harus dimulai dahulu sebelum aktivitas C. Misalkan ini tadi contohnya donat, ini donat yang sudah digoreng. Hmm. Nah, ini toppingnya. Jadi Anda mesti menjadi donat dengan yang ada toppingnya. Itu kan mesti Anda menyiapkan donat yang sudah goreng dan topping coklatnya. Baru bisa Anda bisa menyiapkan ini membuat satu donat dengan toppingnya. Ini maksudnya begini. Ini aktivitas A dan B sudah selesai dahulu, baru aktivitas C dimulai. Anda harus menyiapkan donat yang sudah goreng dan topping coklatnya, baru Anda bisa menyajikan donat dengan topping coklat begitu. Maksudnya. Oke, selanjutnya pada gambar 4. Ini aktivitas A harus selesai dahulu sebelum aktivitas B dan C dimulai. Contohnya kita kembali lagi ke donat. Jadi sebelum Anda menggoreng donat dan Anda membuat memanas mencairkan coklat, toppingnya coklat itu Anda mesti menyiapkan bahan-bahannya dulu. Bahannya ini Anda mesti beli tepung atau Anda mesti tepung dan Anda mesti buat beli coklat untuk sebelum Anda menggoreng donat dan membuat topping gitu. Nah, jadi ini aktivitas A harus dahulu sebelum B dan C dimulai. Maksudnya begitu. Oke. Ada pertanyaan kan? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Pak. Kalian nanti ujian saya kasih keluar kuisnya saya kasih soal. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi ini untuk menghitung jalur kritis dari suatu proyek atau suatu kegiatan atau kegiatan Anda membuat apa saja. Nah, itu untuk CPM sendiri itu ada dua. Hitungan maju, forward pass, dan hitungan mundur. Oke, jadi hitungan maju begitu maksud. Hitungan maju dari simpul satu sampai ke simpul N. Nah, dari kiri ke kanan. Kalau hitungan mundur dari N ke simpul satu. Gitu. Nanti dijelaskan hitungan maju seperti apa, hitungan mundur seperti apa. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi untuk hitungan maju, ini ada definisinya. Proses perhitungan dimulai dari simpul satu dan dilanjutkan secara rekursif. Rekursif di sini melakukan sesuatu dengan cara mengulang langkah yang sama. Langkah di sama tuh misalkan hitungannya, rumus yang nanti di model itu dilakukan perhitungan dari simpul satu, kedua, ketiga dengan menggunakan model yang sama. Tapi nilai durasi waktu yang berbeda.
Sehingga sampai ke simpul akhir N. Oke, jadi untuk hitungan maju ini langkah awal ini ada mesti kalian jangan lupa catat ya. Untuk langkah awal ini harus tetapkan FP1 itu 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 harus sama dengan nol. Jadi ini dalam dalam menyelesaikan langkah maju ini waktu tercepat sampai kegiatan selesai. FP1 ini maksudnya waktu tercepat, waktu tercepat atau waktu tercepat sampai kegiatan selesai. Misalkan begini, ini ada simpul satu, simpul dua. Contohnya ini simpul tiga. Jadi untuk titik, misalkan ini durasinya 1 menit, 2 menit. Oke. Nah, jadi untuk FV1 ini, waktu tercepat sampai kegiatan simpul satu selesai ini harus sama dengan nol. Oke. Dan untuk FV2, FV2, nah itu waktu tercepat untuk kegiatan dua selesai. Berarti Anda harus menambahkan dengan 1 menit. Berarti jadi untuk ini kegiatan ini simpul ini waktu tercepat untuk kegiatan dua selesai ini berarti 1 menit gitu. Kalau kan di sini kan tidak ada durasi waktu lainnya, berarti nol. Kita anggap nol karena ini kegiatan awal. Masa kegiatan awal itu ada waktu 2 menit kan tidak mungkin. Ini kegiatan awal namanya kita bergerak dari titik A ke titik B itu pasti kecepatan awal harus nol. Nah, itu maksudnya. FV1 sama dengan nol maksudnya tidak ada dia tidak ada modal misalkan dia tidak ada karena dia mulai dari titik awal maka waktunya itu nol. Waktu kecepatan waktu paling cepat kegiatan itu selesai untuk simpul satu itu nol. Jadi Anda dari titik A ke titik B itu waktu dibutuhkan pada saat sampai ke titik B. Gitu. Masa kalau Anda titik A mau ke titik A waktu sama dengan 2 menit kan tidak mungkin kan Anda berdiri di tempat pasti waktunya nol. Maksudnya begitu. Oke, kita lanjut. Oke, ini selanjut untuk langkah berikutnya. Nah, jadi kita misalkan simpul-simpul P, Q, dan F ini terhubung langsung ke simpul I melalui aktivitas maksud. Jadi gini, contohnya gini. Oke, saya gambar. Misalkan dia punya. Ah, oke. Jadi misalkan simpul P, Q, dan F terhubung langsung ke simpul I. Berarti dia punya model diagramnya seperti ini. Oke. Kalian bisa lihat kan? Halo? Bisa lihat tidak? Bisa, Oke. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Misalkan ini simpul P, ini simpul Q, ini simpul dan selanjutnya sampai ke simpul V. Jadi dia bilang dia harus terhubung langsung ke simpul I. Terhubung langsung berarti tidak ada simpul lain yang menjembatani. Misalnya kan, misalkan Anda, misalkan misalkan ada cowok yang ingin mendekati Anda, tidak mungkin dia ada orang yang jembatan nih, misalkan dia teman, misalkan misalkan dari cowok si nama si Aris, Aris mau ke Delphi, berarti dia tidak melewati John atau Ferdi atau Justin gitu. Jadi dia mesti Aris langsung ke Delphi, tidak ada melewati tidak Aris tidak melewati atau ini tidak meminta dijembatani oleh Ferdi, Justin atau John begitu. Maksudnya begitu. Kalian jangan tertawa ya. Oke, jadi terhubung langsung ke simpul I maksudnya begini. Jadi tiga simpul ini dia terhubung langsung. Misalkan yang selanjutnya ini simpul I. Nah, jadi saya tanya dulu. Menurut kalian yang menjadi terminal node atau simpul akhirnya di mana? Ayo, ayo, Angel. Yang menjadi simpul
akhirnya menjadi terminal node atau simpul akhir di mana ya? Angel ada tidak nih tadi? Halo, Delphi, Delphi, Ya, Pak. yang menjadi terminal node-nya mana ya? Simpul I, Pak. Oke, terus di sini dia bilang melalui aktivitas masuk. Oke, berarti aktivitas masuknya ini di sini kita sebutkan dengan P, I, terus aktivitas Q, I, dan kita misalkan ini dan selanjutnya itu IJ begitu. Atau apalah kita simbolkan dengan yang lain. Oke, terus di sini V, ah, I. Nah, di sini dia bilang aktivitas masuk. Berarti kita pakai metode AOA, aktivitas pada busur, aktivitas pada ini apa, ini apa, aktivitas pada ini jalur gitu. Oke. Makanya di sini menjadi PI, QI sampai dengan VI. Oke, jadi dia bilang sini waktu kejadian paling awal dari simpul PQ. Berarti yang menjadi startnya tuh PQV menjadi terminal node-nya itu simpul I. Oke, maka dari penjelasan tersebut, maka kita rumuskan EV waktu tercepat yang ke I, simpul I ini sama dengan maksimum dari waktu tercepat yang dimulai untuk simpul P ditambah durasi PI yang ini, terus waktu tercepat simpul Q dimulai ditambah durasi untuk ini QI, terus waktu tercepat untuk simpul S dimulai ditambah dengan durasi VI. Oke. Oke. Jadi di sini perhitungan untuk langkah maju dikatakan selesai ketika waktu tercepat pada simpul ke N itu telah dihitung. Artinya dia sampai ke I telah dihitung baru bisa selesai. Oke, pertanyaan saya. Kenapa dia punya rumusnya harus menggunakan max? Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa rumusnya harus digunakan max? Ini kan ada tiga perhitungan. P, Q, V. P, Q, dan selanjutnya sampai V. Nah, kenapa digunakan atau dalam model digunakan max atau kita harus mencari nilai yang paling tertinggi? Ayo, ayo, ada yang bisa jawab kenapa harus kita mencari nilai yang paling tertinggi atau durasi waktu yang paling lama untuk EFI? Ada yang bisa jawab? Ayo, halo, halo, ada yang bisa jawab? Halo, Delphi, bisa jawab tidak? Kenapa harus digunakan max? Oke, jadi jalur kritisnya itu kita pilih yang paling maksimum. Ayo, Delphi, bisa jawab? Halo, Delphi, kalian kisah aktif. Ya, Nah, bisa jawab tidak? Kenapa harus diambil yang paling tertinggi nilainya untuk EFI? Misalkan contohnya ini, misalkan untuk P ini 8, 9, 10. Nah, jadi kita pilih yang mana? 9, 8, 10 kita pilih yang mana ya? dulu, Pak. Oke, karena 10. dicari max. Maksudnya gini, maksudnya misalkan begini, kalian dalam membuat misalkan gini, ada aktivitas kegiatan A, B, P, Q, dan V ini, biar semua bisa terangkum, bisa selesai dengan artinya semua bisa selesai ketika kegiatan yang bisa selesai, kita harus pilih kegiatan yang paling ini durasinya paling lama. Kalau misalkan kita pilih 8, berarti kegiatan simpul Q dan V ini tidak bisa selesai. Berarti cuma P saja. Berarti ini jaringan salah untuk mencari jalur kritisnya. Kita harus mencari nilai yang paling tertinggi, yaitu ini durasi yang paling tinggi itu kita pilih V di sini, kita pilih V. Kalau misalkan nilainya seperti ini,
Nah, tapi kita belum tahu ini kan masih ini model general, model umumnya saja. Nah, jadi begitu. Jadi untuk ini modelnya ini seperti ini. EV untuk waktu tercepat untuk simpul I bisa selesai ini. Kita pilih kegiatan dari ketiga cabang ini atau beberapa cabang ini. Mana yang durasi waktunya paling tertinggi. Nah, itu kita ambil maksimumnya itu. Kalau dia punya modelnya sudah seperti ini berarti dia mutlak. Kita pilih yang paling maksimum apapun yang terjadi harus nilai durasi yang paling lama yang kita pilih. Gitu. Nah, jadi kalau untuk perhitungan ini selesai ketika kita sudah sampai pada EFKN. Nah, ini kan kita andaikan sampai ke I saja, simpul ke I berarti kita anggap sudah selesai. Kalau misalkan ada kelanjutannya berarti kita paling kita selesaikan sampai ke simpul yang terakhir atau simpul ke N. Begitu maksudnya itu. Oke. Oke, baik kita lanjut dengan ini hitungan mundur atau backward pass. Heeh. Tapi di sini saya ini kita istirahat dulu, istirahat 10 menit ya. Setelah itu kita lanjut ke hitungan mundur atau backward pass. Oke, baik, terima kasih.